لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bisa mulai lagi untuk melaksanakan taklim kita, kajian ketarjihan yang secara tematik kita pilih temanya sesuai dengan kebutuhan kita dan juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari panjenengan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang khusus jamak ya. Kalau sebelumnya rukhsah tentang qasar. Nah, nanti apa bedanya qasar dan jamak ini? Dan kapan kita boleh melakukan jamak? Kenapa para ulama berbeda pendapat tentang itu? Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita paham betul bagaimana kita kemudian melakukan pemahaman dan amaliyah yang benar sesuai dengan kaidah dan juga sesuai dengan istidlal pemahaman akan dalil yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sekaligus saya juga badhe matur ke panjenengan semua. Mungkin di bulan Juni nanti kita libur dulu Ustaz. Saya insya Allah tanggal 19 ini, 19 Mei sampai 1 Juli nanti akan menunaikan ibadah haji bersama beberapa jamaah dari KPIHU yang tergabung dalam KPU Muhammadiyah, baik di Al-Azhar ini dan juga di RSML, kemudian di Masyaril Haram di Paciran, jadi kita digabung. Nah, jadi pada bulan Juni insya Allah kita akan liburkan dulu dan itu memang sudah pada tanggal 6 sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, kita insya Allah akan melaksanakan Aidul Adha pada tanggal 6 Juni insya Allah nanti. Baik, itu saja sebagai informasi. Kita sekarang masuk ke pembahasan kita. Ini saya angkat pembahasannya dari kitab Bidayatul Mujtahid. Kenapa begitu? Karena supaya kita bisa paham dan rujukannya langsung kitab begitu, supaya kita enak gitu kalau nanti ditanya dan panjenengan semuanya juga kalau mau menindaklanjutinya juga bisa dilihat langsung di kitab Bidayatul Mujtahid. Ini halamannya 410. 410. Fasalnya atau babnya adalah Al-Faslu Tsani fil Jam'i. Bab kedua tentang rukhsah sholat jamak. Nah, kalau yang bab pertamanya di bulan-bulan sebelumnya itu adalah tentang qasar. Nah, sekarang tentang jamak. Al-mas'alah al-ula, persoalan yang pertama yang diangkat mengenai jawazul jam'i, kebolehan untuk menjamak sholat. Apa bedanya mengqasar dan menjamak sholat? Sebenarnya dua-duanya sama-sama dijamak. Cuman kalau qasar itu yang misalnya zuhur dan asar dijamaknya itu dengan qasar. Artinya yang 4 kemudian menjadi 2. Bisa dikerjakan di waktu zuhur, itu nanti namanya jamak taqdim. Jamak qasar taqdim, artinya dikerjakan di waktu zuhur, sholat asarnya. Nah, begitu pula maghrib dan isya dijamak. Yang diqasar itu cuman sholat isyaknya, jangan maghribnya juga diqasar. Ya, jadi 3 ini enak korting siji gitu. Jadi 2 lagi boten. Jadi yang seperti kita tahu semua menurut syariat bahwa yang maghrib itu tetap 3 rakaat, kemudian yang asar yang isya itu pada
2 rakaat. Boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh dikerjakan di waktu isya. Kalau dikerjakan di waktu maghrib, seperti tadi saya katakan jamak qasar taqdim. Kalau dikerjakan di waktu isya, itu namanya jamak qasar takhir, diakhirkan. Nah, kalau jamak itu artinya cuman menggabungkan tanpa qasar. Menggabungkan tanpa qasar. Artinya sholat duhur dan sholat asar tetap 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat maghrib dan isya 3 rakaat dan 4 rakaat. Cuman waktunya digabung. Bisa dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak taqdim, didahulukan waktunya, atau di waktu asar, maka jamak takhir, digabungkannya dikerjakan di waktu asar. Baik. Bapak Ibu sekalian, wa ammal jam'u fa innahu yata'allaqu bihi 3 masail. Terkait perkara jamak ini, jamak sholat, itu berkaitan dengan 3 persoalan. Ihdaha, yang pertama, jawazuhu, tentang kebolehan menjamak sholat. Wathaniyah, yang kedua, fi sifatil jam'i, tentang sifat menjamak itu seperti apa. Wathalithah, fi mubihatil jam'i, kebolehan untuk melakukan jamak. Itu kapan? Nah, baik, kita lanjutkan. Amma jawazuhu, ini persoalan pertama. Amma jawazuhu fa innahum ajma'u ala anna al-jam'i baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti adh-dhuhr bi Arafah sunnah. Nah, tentang kebolehannya, jadi kebolehan melakukan jamak itu, fa innahum, sesungguhnya para ulama, ajma'u, bersepakat, ala annal jam'ah, sesungguhnya menjamak salat baina adh-dhuhri wal 'ashri, di antara salat duhur dan salat asar, fi waqti adh-dhuhri, berarti fi waqti adh-dhuhri jamak apa? Jamak taqdim, bi Arafah, ketika kita berada di Arafah, sunnatun. Nah, jadi ketika panjenengan menunaikan ibadah haji, kemudian sedang di Arafah di waktu zuhur, maka sunnah untuk menjamak. Nah, ini kesepakatan para ulama. Sunnah untuk menjamak, yakni sholat duhur dan asar fi waktu zuhri, mengerjakan jamak sholat duhur dan sholat asar di waktu zuhur. Bi Arafah, di Arafah itu sunnatun, yakni hukumnya sunnah. Jadi sangat dianjurkan. Wa bainal maghrib wal isya, nah sementara ketika waktu maghrib dan isya, bil Muzdalifah, ketika kita sedang berada di Muzdalifah, aydan juga, fi waktil isya. Nah, kalau ini jamak apa namanya? Jamak takhir. Jadi ketika kita berada di Muzdalifah pada waktu maghrib dan isya, maka disunnahkan untuk menjamak sholat, dikerjakan di waktu isya. Dikerjakan di waktu isya, sunnatun aydan, juga sunnah hukumnya. Nah, sampai sini ada beberapa keterangan ini. Ada beberapa informasi yang disepakati oleh para ulama terkait sholat jamak, yakni kalau zuhur dan asar di Arafah, sunnah untuk menggabungkannya dikerjakan di waktu zuhur, artinya jamak taqdim. Sementara ketika kita di Muzdalifah, untuk sholat maghrib dan sholat isya, itu dikerjakan di waktu isya, itu justru sunnah. Nah, ngeten nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, wakhtalafu, tetapi para ulama berbeda pendapat fil jam'i, terkait hukum menjamak salat, fi ghairi hadzainil makanain, terkecuali di luar 2 tempat ini. Nah, jadi para ulama itu berbeda pendapat jika kita mau melakukan jamak salat di luar 2 tempat ini. Fa'ajazahul jumhur,
Nah, mayoritas ulama membolehkan ala ikhtilafi bainihim, atas perbedaan di antara mereka fil mawadhi, di beberapa tempat allati yang yajuzu fiha, boleh di dalamnya, minallati la yajuz, dari yang tidak boleh. Jadi mereka mayoritas ulama ini justru kemudian membolehkan atas perbedaan-perbedaan mereka di antara berbagai macam tempat itu. Nah, mari kita ikuti berikutnya. Wa ma'anahu Abu Hanifah wa ashabuhu bi itlaqin. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan menjamak sholat, menjamak ya, tidak membolehkan menjamak sholat beserta seluruh muridnya biitlaqin, secara mutlak, di luar dua tempat itu. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau kita di luar dua tempat itu tidak boleh menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian wasababu ikhtilafihim, apa sebab perbedaan pendapat di antara mereka terkait dengan tidak bolehnya jamak di luar dua tempat itu? Awalan, yang pertama, ikhtilafuhum fi ta'wilil athar. Perbedaannya disebabkan atas penakwilan terkait dengan memahami athar, dalil allati ruwiyat, yang diriwayatkan fil jam'i, tentang jamak, wal istidlal minha, dan mengambil dalil, memahami dalil tentang itu, minha, darinya, ala jawazil jam'i, atas kebolehan menjamak sholat. Apa sebabnya? Li'annaha, karena hal terkait dengan perbedaan-perbedaan itu kulluha af'alun walaysat, kulluha af'al walaysat aqwalan. Seluruhnya adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan pernyataan. Jadi maksudnya adalah bahwa perbedaan mereka itu dalam memahami sholat jamak itu jangan terkait dengan yang akwal tapi yang af'al, karena ini menyangkut perbuatan Rasulullah SAW. Wal af'al yatatarraqu ilaihal ihtimal kathiran akthar min tatarruqihi ilal lafzi. Nah, biasanya kalau terkait af'al itu di dalamnya mengandung banyak hal yang terkait dengan mencontoh dari apa yang dicontohkan Rasulullah, daripada kita mengacu kepada yang disampaikan secara akwal oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, wathanian, yang kedua, ikhtilafuhum aidan fi tashihi ba'diha. Jadi perbedaan di kalangan para ulama tentang jamak sholat itu adalah terkait dengan pembenaran atas dalil sebagiannya. Wathalithan, yang ketiga, ikhtilafuhum aidan, perbedaannya juga fi ijazatil qiyas fi dzalika, kebolehan atas mengkias, menganalogkan, membandingkan tentang dalil tentang hal itu. Fahiya thalathatu asbabin kama tara, dan itu terkait dengan 3 sebab seperti akan kita lihat. Nah, ini asarnya. Ammal asar allati ikhtalafu fi ta'lifiha fi ta'wiliha, terkait dengan asar atau dalil yang para ulama berbeda pendapat tentang pentakwilannya. Faminha, di antaranya adalah hadithu Anas, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik as-Sabit, yang secara tetap bittifaqin, disepakati, akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, mereka berkata, Anas berkata, kana Rasulullah SAW idhar tahala, ketika berangkat, qabla an tazigha, sebelum tazigha syams, sebelum tergelincir matahari,
akhara dhuhra ila waqtil asr. Jadi kalau sebelum tergelincir matahari, artinya sebelum mendekati apa? Mendekati asar. Akhara dhuhra ila waqtil asr. Maka beliau itu sholat duhurnya agak mendekati waktu asar. Thumma nazala fajama'a bainahuma, kemudian Rasulullah berhenti lalu kemudian menjamak salat. Fa in zaghatis syams, ketika sudah tergelincir, qabla an yartahila, sebelum beliau berangkat, shallat dhuhra thumma rakiba, beliau salat duhur dulu kemudian baru berangkat. Artinya beliau salat duhur kemudian menjamak di waktu duhur. Nah, wa minha, sebelum hadis berikutnya ini saya jelaskan begini. Jadi Rasulullah SAW ini termasuk af'alnya adalah contoh yang dikerjakan beliau terkait dengan sholat jamak. Beliau ketika mau bepergian, nah jadi di sini bepergiannya itu umum, tidak mesti ke Arafah, tidak mesti ke Muzdalifah. Jadi umum. Nah karena umum, maka kemudian para ulama itu enggak apa-apa kok meskipun tidak di Arafah dan juga tidak di Muzdalifah. Jadi boleh saja menjamak sholat. Nah tetapi ada informasi penting terkait menjamak sholat itu. Apa itu? Rasulullah itu mencontohkan kepada kita kalau beliau pergi sebelum matahari terlalu condong. Tidak terlalu condong, yakni idhar tahala qabla an tazigha syams. Ketika beliau pergi, mataharinya belum tergelincir. Maka kemudian beliau melakukannya bagaimana? Yaitu akhara dhuhra ila waqtil asr. Nah, beliau sholat duhur ketika waktu asar. Artinya ini nembe manjing berarti belum tergelincir mataharinya, maka beliau itu kemudian pergi aja. Nah, jadi pergi tidak sholat dulu, tapi beliau pergi, kemudian ketika masuk waktu asar, baru beliau sholat duhur di waktu sholat asar. Jadi sholat duhur dulu, baru kemudian dijamak dengan sholat asar. Nah, tetapi kemudian, nah ini thumma nazala fajama'a bainahuma. Ketika menjelang, ketika sudah waktu asar, nazal, berhenti beliau. Nazal ini bukan turun, tapi nazal ini maksudnya berhenti beliau. Fajama'a bainahuma, baru kemudian beliau menjamak sholat duhur dan sholat asar. Fa in zaghatis syams, tetapi ketika zaghat sudah mendekati atau di tengah-tengah, jadi misalnya zaghat itu berarti ya kinten-kinten sampun jam setunggal, jam setengah kali, jam 1 atau jam 2 itu kira-kira sudah hampir tergelincir, sudah lebih tergelincir ke arah masuk atau menuju waktu asar. Qabla an yartahil, sebelum beliau bepergian. Salat dhuhra thumma rakibah, beliau kemudian salat duhur digabung dengan salat asar, thumma rakibah, baru beliau kemudian bepergian. Nah, lalu ada lagi hadis begini. Wa minha hadis Ibnu Umar. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Akhrajahu Syaikhan, juga dikeluarkan, ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aydan juga. Qala, berkata Ibnu Umar, Ra'aitu Rasulullah SAW. Saya melihat Rasulullah SAW idza ajjala bihi sayru fis safar, ketika beliau terburu-buru, jadi waktunya mungkin mepet atau apa, maka beliau kemudian agak tergesa-gesa fis sayr fis safar, untuk bepergian. Yuakhirul maghrib, beliau mengakhirkan maghrib, hatta yajma'a bainaha wa bainal isya, sampai kemudian beliau itu menjamaknya di waktu sholat isya. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana? Ya, supaya kita tidak terburu-buru. Jadi contoh yang diberikan Rasulullah SAW ketika kita terburu-buru. Misalnya panjenengan
mau bepergian ke Jakarta, naik mobil. Nah kemudian terburu-buru atau naik kereta. Naik kereta itu nggak bisa ditunggu, nggak bisa nungguin kita gitu. Jadi kita terburu-buru, maka kemudian kita langsung berangkat. Sementara sudah masuk waktu maghrib. Keretanya misalnya jam 18.00. Sementara waktu maghrib jam 17.56 atau 57 misalnya. Wah, ini kalau kita langsung sholat maghrib, maka di situ masuk kategori ajal, masuk dalam kategori kita buru-buru. Nah, maka Rasulullah mencontohkan yuakhirul maghribah, beliau mengakhirkan waktu maghrib, hatta yajma'a bainaha wa bainal isya, sampai kemudian beliau menjamaknya ketika sudah masuk waktu isya. Nah, Bapak Ibu sekalian, wal haditsus tsalits, hadis yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas, kharrajahu Malik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, kharrajahu Malik, yang ditakhrij oleh Imam Malik, wa Muslim, dan juga Imam Muslim. Qala, berkata Ibnu Abbas, shalla Rasulullah SAW adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu sholat duhur dan asar jamak, sholat maghrib dan isya jamak, fi ghairi khaufin, tidak dalam kondisi perang, wala safarin, dan juga tidak dalam kondisi safar. Wah, ini gimana ini? Ini kok kayak nopo namine sangat mudah sekali nih hadis yang ketiga ini. Sing penting di situ ada apa namanya? Ada situasi di mana kita dimungkinkan untuk sholat jamak baik zuhur asar dan maghrib isya. Nah, kemudian fadhahabal qailun, berkata orang yang berpendapat bijawazil jam'i, atas kebolehan menjamak sholat, fi ta'wili hadhil ahadits, dalam upayanya memahami hadis-hadis, ila annahu, bahwasanya akhara adh-dhuhra ila waqtil asril mukhtas, bahwa mengakhirkan duhur ke waktu asar, al-mukhtas biha, khusus terkait dengan jamak, wa jam'a bainahuma, dan juga menjamak keduanya. Jadi kalau zuhur ke asar, okay, diakhirkan jamaknya ke waktu asar, itu waktunya waktu khusus dan tempatnya tempat khusus. Di mana itu? Ketika kita di Arafah gitu. Nah, tetapi wadhahabal kufiyun, tetapi para ahli Kufah niki madhabnya Imam Abu Hanifah, ila annahu, bahwasanya innama awqa'a salat adh-dhuhri fi akhir waqtiha, bahwasanya salat atau mendirikan salat duhur fi akhir waqtiha, di waktu akhirnya, wa salatul asr fi awali waqtiha, dan mengerjakan salat asar di awal waktunya, ala ma ja'a fi hadis imamah Jibril, yakni terkait dengan hadis yang di situ di mana Rasulullah SAW pernah sholat bersama malaikat Jibril. Jadi sangat khusus. Kenapa? Karena itu kemudian Imam Abu Hanifah tadi berpendapat bahwa menjamak sholat di luar Arafah dan Muzdalifah la yajuz bi itlaq, nggak boleh secara mutlak. Karena jamak sholat ini menyangkut contoh sholat yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat bersama malaikat Jibril. Qalu, berkata, wa ala hadha yasihu hamla hadis Ibnu Abbas. Tetapi dalam hal ini boleh kita mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Li'annahu qadin aqada al-ijma', bahwasanya melaksanakan salat secara jamak itu sudah disepakati secara ijma' oleh jumhur ulama.
annahu la yajuz hadza fil khudri li ghairi udhrin, bahwasanya tidak boleh dilakukan kecuali ada uzur. Ani an tusalliyas salatani ma'an fi waqti ihdahuma wahtajju li ta'wilihim aidan bi hadits Ibnu Mas'ud qala walladzi la ilaha ghairuhu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qad illa fi waqtiha illa salatain jama'a adh-dhuhr wal 'asr bi Arafah wa bainal maghrib wal isya bi jam'ain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait jamak niki memang rupanya dalil-dalilnya niku banyak. Kemudian di Muhammadiyah niku tarjih meringkasnya. Nopo ringkasannya? Ringkasannya kalau ditarjih itu, jika panjenengan bepergian dan bepergiannya itu di situ ada kesibukan yang memungkinkan dapat dilakukannya jamak ataupun qashar, maka dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Tetapi dengan dua pilihan, panjenengan boleh mengqashar, panjenengan juga boleh hanya menjamak saja. Nah, disitulah maka kemudian pilihan yang dipilih oleh tarjih Muhammadiyah adalah yakni yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu inggih menika menginginkan kita yang mudah, tapi jangan memudahkan. Dan tidak menginginkan kita itu susah, tetapi tidak juga memudahkan. Artinya kemudian kita dalam melakukan jamak, khususnya jamak, itu adalah disarankan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pandangan tarjih terkait dengan kita sholat ketika kita di Arafah dan di Muzdalifah? Sama seperti pendapat jumhur yang tadi. Jadi ketika kita di Arafah, kita sholat duhur, inggih menika di waktu duhur dan asar di waktu napa? Di waktu zuhur. Kemudian maghrib dan isya di waktu isya. Jadi itu di Muzdalifah. Ketika di Muzdalifah dianjurkan kita itu untuk mentakhir sholat maghrib dan isya di waktu isya, sementara untuk sholat duhur dan asar itu di waktu duhur, di jamak takdim. Nah, kemudian di situ di Muhammadiyah juga boleh, ditarjinya itu boleh mengqashar, boleh menjamak saja. Jadi ketika kita di Arafah ataupun di Muzdalifah, boleh kita mengqashar plus jamak atau menjamak saja. Tetapi kemudian yang lebih kuat adalah jika waktunya masih memungkinkan, mending yaitu menjamak saja, tidak mengqasharnya ketika kita di Arafah dan juga di Muzdalifah. Alal ittifaq, sebagaimana kesepakatan jumhur ulama yang juga diikuti oleh Muhammadiyah, yakni seperti tadi, dalam hal di dua tempat itu yang dilakukan lebih bagus adalah menjamak saja, tidak mengqashar. Begitu pula ketika kita haji, mosok dijamak qashar terus. Wah, enak itu. Sholatnya di hotelnya aja. Apalagi hotelnya itu wonten ada mushollanya. Wah, ini kayaknya enak ini di jamak qashar. Wah, kan rugi kita. Padahal di situ yang juga diperlukan untuk dijaga adalah kita istiqomah sholat jamaah. Makanya kemudian rata-rata haji kita itu 40 hari plus 2 hari perjalanannya. Itu yang dimaksud dengan arba'in, diantaranya inggih menika menjaga jamaah sholat. Kita menjaga jamaah sholat mulai duhur sampai isya. Nah, kecuali dalam kasus di Arafah dan di Muzdalifah tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah qalu, berkata, wa aidan juga fahadhil athar muhtamilatun an takuna ala ma ta'awwalnahu nahnu.
au napa niki? Tu'awwilunahu antum. Jadi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa berkait dengan asar yang tiga tadi, berkait dengan asar yang tiga tadi, di dalamnya mengandung kebenaran yang kami takwilkan dan panjenengan takwilkan. Jadi maksudnya ada perbedaan antar mazhab di situ. Di mana kalau Imam Abu Hanifah tadi di luar Arafah dan Muzdalifah secara mutlak nggak boleh menjamak. Tapi ingat kita kemarin waktu pembahasan tentang qasar, Imam Abu Hanifah membolehkan qasar. Dan bahkan qasar itu, jamak qasar dibolehkan kita ketika berada di sebuah tempat, bahkan setengah bulan itu boleh. Bahkan batasnya 1 bulan boleh gitu. Kalau madhab dhahiri, mimma yang taliqu bihi safar, panjenengan di luar daerah kelahiran panjenengan itu boleh menjamak qasar. Enak tenan ini. Tapi ini terlalu memudahkan. Sebaiknya tidak kita ambil. Makanya tadi Muhammadiyah tarjihnya itu di tengah-tengah posisinya. Kalau untuk di Arafah dan Muzdalifah jamak saja. Di luar itu jika memungkinkan, di situ ada kesibukan yang membuat sholat kita itu agak rumit. Kalau kita pingin tepat waktu, maka boleh inggih menika menjamak atau mengqasar dan menjamak sholat. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian waqad sahha tauqid as-salati wa tibyanuha fil awqat fala yajuzu an tantaqila an aslin thabitin bi amrin muhtamilin. Nah, ini tentang ketentuan waktu sholat. Ketentuan waktu sholat untuk menjamak tadi, di mana duhur asar dikerjakan di waktu asar, atau maghrib isya dikerjakan di waktu isya, atau kalau di Arafah tadi mengerjakan duhur asar secara jamak di waktu duhur, dan di Muzdalifah waktu maghrib dikerjakan di waktu isya, maghrib dan isya di waktu sholat isya. Itu sesungguhnya terkait dengan penjelasan mengenai waktu, dan kita kemudian tidak dibolehkan antantakila an aslin thabitin bi amrin muhtamilin. Kita tidak diperkenankan untuk mengubah, menukil dari pendapat yang memang sudah disebutkan secara zahir dalam teks itu, an aslin thabitin bi amrin muhtamilin. Nah, kenapa kemudian tidak diperkenankan? Bahkan Imam Abu Hanifah kemudian memutlakkan ketidakbolehan untuk melakukannya di luar itu. Nah, karena pendapatnya seperti ini. Nah, baik, kemudian berikutnya wa ammal atharu alladhi ikhtalafu fi tashihi fama rawahu Malik min hadithi Mu'adz ibn Jabal annahum kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Tabuk fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujammi'u baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya qala fa akhara as-salata yawman thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma dakhal thumma kharaja fa shalla al-maghrib wal 'isya jami'an. Nah, ini penting ini untuk saya sampaikan. Ada hadis dari Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal ini menyampaikan begini, bahwasanya ada sekelompok sahabat kharaju ma'a Rasulullah SAW ketika waktu perang Tabuk. Bahkan Rasulullah SAW yujammi'u baina adh-dhuhra wal 'asr wal maghrib wal isya. Rasulullah itu selalu menjamak salat duhur dan asar dan maghrib dan isya. Qala, berkata, fa akhara salata yauman. Rasulullah mentakhir salat jamaknya pada suatu waktu. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa shallat dhuhra wal 'asra jami'an. Beliau kemudian menjamak salat duhur dan asar. Thumma dakhal, kemudian masuk ke sebuah tempat. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar lagi. Fa shallal maghrib wal isya jami'an. Kemudian beliau salat maghrib dan isya secara bersamaan. Nah, hadis ini agak umum. Artinya tidak terjadi
di dua tempat tadi. Justru ini di ketika perang Tabuk. Nah, di situ Rasulullah mencontohkan bahwa Rasulullah itu menjamak keseluruhan sholat yang bisa dijamak. Nah, karena itu kemudian di sini disebutkan wahadzal hadis ini law sahha, jika sahih azhara min tilkal ahadits fi ijazatil jam'i, maka hadis ini menyebabkan dibolehkannya tentang menjamak salat. Li'anna zahirahu, sesungguhnya karena zahirnya hadis ini annahu qaddama al-isya ila waqtil maghrib, mendahulukan atau menjamak takdim isya di waktu maghrib. Wa in kana lahum an yaqulu, jika mereka kemudian berkata innahu akhral maghrib ila akhir waqtiha wa shallal isya fi awwali waqtiha, ketika mengakhirkan maghrib di waktu akhir maghrib, kemudian salat isya di waktu awal salat isya, li'annahu laisa fil hadis, maka itu tidak termasuk dalam hadis. Karena wonten sing prakteknya tadi, ini maghribnya sudah hampir berakhir, lalu sholat maghrib, kemudian diem nunggu sholat isya. Nah, justru yang itu tidak ada penjelasan di dalam zahir hadis. Jadi kalau kita memang sudah berada di, misalnya dalam perjalanan, berada di akhir sholat maghrib waktunya, itu sebaiknya menjamak menurut zahir hadisnya. Jadi justru tidak menunggu isya azan, jadi langsung dijamak saja. Nah, menurut keterangan zahirnya hadis gitu. Nah, kemudian li'annahu laisa fil hadis amrun maqtu'un bihi ala dzalik. Di hadis itu tidak ada keterangan yang kemudian secara tersambung kepada sahabat hadisnya itu menjelaskan tentang itu. Bal lafdzur rawi muhtamil. Sementara itu lafaz yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh perawi hadis itu muhtamilun, mengandung kejelasan terkait dengan makna hadis itu sendiri. Yakni seperti tadi. Jadi kalau Rasulullah SAW mencontohkan, yaitu ya zuhur, asar, maghrib, isya boleh dijamak ketika kita bepergian, bahkan di luar Arafah dan Musdalifah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya wa amma ikhtilafum fi ijazatil qiyas fi dzalika fa huwa an yulhiqa sa'irus salawat fi safar bi salati Arafah wal Musdalifah. Adapun perbedaan mereka tentang kebolehan mengkias seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya yang barusan, bahwa tidak ada kekhususan di Arafah dan Musdalifah, fa huwa an yulhiqa sa'irus salawat fi safar bisolah Arafah wal Musdalifah. Jadi dikiaskan, yang penting kan bepergian. Ke Arafah itu bepergian, ke Musdalifah juga bepergian. Karena sama-sama bepergian, maka itu boleh dikiaskan untuk menjamak sholat. Begitu katanya. A'ni an yujazul jam qiyasan ala tilk. Jadi boleh untuk menjamak sholat dikiaskan dengan itu. Fa yuqablu masalan, berkata misalnya, salatun wujibat fi safar. Salat itu diwajibkan ketika safar. Jadi meskipun safar kita tetap wajib salat. Fajaza, maka boleh antajma'a aslahu jam'an nas bi Arafah wal Musdalifah. Nah, sementara dibolehkan menjamak salat ketika orang berkumpul di Arafah dan Musdalifah. Nah, kemudian wa huwa madhab Salim ibnu Abdullah. Nah, itu dikaitkan dengan madhab Salim bin Abdullah, ani jawazu hadzal qiyas, lakinnal qiyas fil ibadat yud'af. Yad'afu, fa hadhihi hiya asbabul khilaf al-waqi' fi jawazil jam'i. Nah, adapun ketika dikiaskan kalau menjamak salat di luar Arafah dan Musdalifah, maka ini membuat disebutkan oleh Imam Malik yang kemudian diikuti oleh pengarang kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd yang mengatakan qiyas itu dalam perkara ibadah adalah dhaif, adalah sesuatu yang enggak bisa kita ikuti.
Nah, kemudian berikutnya sekarang mengenai bentuk dari sholat jamak. Wahyu suratul jam'i, yaitu bentuknya sholat jamak. Fakhtalafa fihi aidun al-qailun bil jam'i a'ni fis safar. Mereka juga berbeda pendapat terkait dengan jamak di safar. Faminhum man ra'a, sebagian dari mereka berpendapat annal ikhtiyar, bahwasanya memilih antu akhiras salata, untuk antu akharus salata, antu akharas salatul ula, untuk mengakhirkan atau diakhirkannya salat yang pertama, wa tusalliya ma'atsaniyah, oh ngapunten, antu akhiras salata, mengakhirkan salat al-ula yang pertama, wa tusalliya ma'atsaniyah, kemudian sholat dengan sholat yang kedua. Wa in jama'ata ma'an fi awali waqtil ula jaza. Jadi boleh memilih dua-duanya. Jadi ini terkait dengan bentuknya Bapak Ibu sekalian, dan juga sebagaimana diikuti oleh tarjih Muhammadiyah terkait jamak itu, kita dibolehkan di luar Arafah untuk menjamak sholat, baik itu jamak takhir ataupun jamak takdim. Atau pilihannya boleh mengqashar sholat, baik jamak qashar takdim ataupun jamak qashar takhir. Begitu. Jadi Masya Allah, kita ini di dalam Islam sangat detail sekali. Sangat detail. Perkara jamak saja hadisnya banyak sekali. Sehingga kemudian pilihan-pilihan itu menjadi pilihan yang bisa kita sepakati. Pilihan yang bisa kita pilih untuk disepakati. Maka di dalam kaidah di majelis tarjih itu kan disebutkan begini. Kita memang punya pilihan, lalu pilihannya itu yang kita pilih adalah dalilnya yang lebih kuat. Nah, tadi di antara dalil-dalil yang ada itu tentang jamak dan qashar, dalil yang lebih kuat adalah kebolehan untuk menjamak dan mengqashar sholat ketika kita bepergian. Tetapi ketika kita di Arafah dan di Muzdalifah secara khusus, yang dianjurkan adalah menjamak saja. Nah, pilihan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah karena dalilnya yang lebih kuat itu. Namun di Muhammadiyah itu dikatakan begini, jika ada orang yang berpendapat berbeda, maka tidak masalah, tidak perlu kita salahkan, tidak perlu kita apalagi kafirkan, tidak perlu kita sampaikan, oh ini orang ini kayaknya sudah keluar dari Islam ini, nah, misalnya begitu. Kecuali memang yang tidak standar dalam memahami hadis, memahami dalil yang ada. Contoh tidak standar misalnya, bahkan tidak sesuai dengan dohir hadisnya, lalu melakukan di luar dohir hadis itu. Nah, contoh tentang kias tadi, mengkias sampai misalnya sholat jamak qashar seperti sebelumnya kita sampaikan, yakni selama kita bepergian lalu sholat jamak qashar terus. Nah, ini di luar standar lah, di luar standar jumhur ulama. Karena itu bagi Muhammadiyah, meskipun ketika orang melakukan itu, ya sudahlah, tanggung jawabnya sendiri. Yang terpenting bagi kita adalah sudah menyampaikan pandangan tarjih. Terus berikutnya, kenapa masih tetap perlu disampaikan poin-poin ini? Banyak pertanyaan sebenarnya dari jamaah itu. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya menjamak qashar sholat itu? Bahkan kadang-kadang ragu-ragu. Bahkan kadang-kadang begini, boleh nggak masih sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah? Jawabannya adalah ketika panjenengan qashar, ketika panjenengan menjamak sholat dan mengqashar sholat, tidak perlu lagi ada qobliyah, ba'diyah.
Nah, karena memang logiknya itu gimana cara qobliyah ba'diyahnya. Oke. Wah, jadi ketika sebelum sholat duhur, qobliyah dulu gitu. Habis sholat duhur, ba'diyah dulu baru nyambung asar. Nah ini, jadi makanya ketika kita itu jamak sholat dan mengqashar sholat, maka tidak ada lagi sholat qobliyah dan ba'diyah. Ngoten nggih? Sampun nggih? Baik, karena sudah masuk waktu juga nggih. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini terkait dengan jamak sholat khususnya dapat menjadi pengetahuan untuk kita. Insya Allah akan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Nasrun minallah fasun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.